Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfred Muncu, saya dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pemaparan elemen, tujuan, pembelajaran, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama elemen yaitu geometri, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu yang pertama menerapkan konsep lingkaran, yang kedua mengidentifikasikan unsur-unsur lingkaran, yang ketiga menjelaskan hubungan antara unsur-unsur lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yaitu menjelaskan konsep lingkaran dan menjelaskan hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Baik, sebelum saya menjelaskan unsur-unsur lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu lingkaran. Nah, lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak sama terhadap satu titik. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic. Nah, langsung saja ke situs webnya. Nah, ini adalah tampilan dari GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic. Nah, sebelum saya menjelaskan unsur-unsur lingkaran, di sini saya terlebih dahulu menghilangkan sumbu X dan sumbu Y terdahulu untuk memudahkan menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan cara klik menu atas pojok kanan, lalu klik sumbu. Nah, secara otomatis sumbu X dan sumbu Y hilang. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuat unsur-unsur lingkaran, yaitu titik pusat dari lingkaran. Yaitu di sini saya memilih torus, yaitu lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, titik pusat yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, di sini agar memudahkan unsur apa saja yang sudah telah dibuat, di sini saya akan menggunakan torus, yaitu kotak centang. Ini adalah kotak centang. Nah, kotak centang ini itu untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Nah, di sini saya klik, lalu beri keterangan yaitu lingkaran. Lalu lingkaran melalui B dan pusat A, yaitu titik A, titik B, lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu jari-jari. Nah, di sini saya menggunakan torus, yaitu ruas garis di antara dua titik. Nah, jari-jari yaitu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, di sini yaitu titik pusat di titik A, nah lengkungan lingkaran yaitu di titik B. Nah, kita hubungkan titik pusat titik A ke titik B, lalu titik A ke titik C. Nah, lalu kembali ke kotak centang. Lalu klik di sini, beri keterangan yaitu jari-jari. Lalu pilih objek yaitu ruas garis A, B, lalu ruas garis A, C. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu diameter. Nah, di sini diameternya itu saya gunakan torus yang sama, yaitu ruas garis di antara dua titik. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Nah, di sini saya akan menghubungkan titik D ke titik E melalui titik pusat. Nah, lalu beri kotak centang, beri keterangan yaitu diameter. Lalu pilih objek yaitu ruas garis D, E. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu busur. Di sini saya menggunakan torus, yaitu busur melalui 3 titik. Nah, busur itu garis lengkungan yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik seberangan di lengkungan tersebut. Nah,
Sebelum itu, saya akan membuatkan titik baru antara titik D dan titik C, yaitu di sini. Lalu kembali ke busur melalui 3 titik. Nah, lalu hubungkan titik D ke titik E, titik F ke titik C. Nah, di sini saya akan memberikan warna pada busur dengan cara yaitu klik kanan bagian busur. Nah, lalu pilih pengaturan dan pilih warna. Nah, di sini terdapat banyak warna. Di sini saya akan menggunakan warna hijau. Nah, di sini saya akan membuat ketebalan warna sekitar sini. Lalu klik close. Lalu beri kotak centang. Lalu klik di sini. Beri keterangan yaitu busur. Pilih objek yaitu busur 3 titik yaitu D, F, C. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu juring. Nah, di sini saya akan menggunakan tools yaitu sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Nah, juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebelah busur yang diapiti oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini juring itu hubungkan titik A ke titik B dan titik B ke titik C. Nah, di sini juga saya akan memberikan warna pada juring dengan tekan bagian kanan pada juring. Lalu pilih pengaturan, lalu pilih warna. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Di sini saya akan buat ketebalan warna. Lalu klik close. Lalu pilih kotak centang kembali. Lalu pilih keterangan juring. Lalu pilih objek. Lalu pilih objek yaitu sektor sirkular A, B, C. Lalu klik OK. Nah, ini adalah juring. Dan selanjutnya yaitu tali busur. Nah, di sini saya menggunakan tools yaitu ruas garis di antara 2 titik. Nah, tali busur yaitu lingkaran garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran yaitu titik E ke titik B. Nah, di sini saya hubungkan titik B ke titik B. Ini adalah tali busur. Nah, selanjutnya saya akan beri tanda centang tali busur. Yaitu ruas garis E, B. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu tembereng. Nah, di sini tembereng yaitu saya menggunakan tools yaitu busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Nah, tembereng itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di sini saya hubungkan A ke B ke B. Nah, ini adalah tembereng. Di tembereng ini saya menggunakan arsiran dengan cara klik bagian kanan tembereng, pilih pengaturan, pilih warna. Di sini saya menggunakan warna biru. Lalu pilih format, lalu pilih pengisian yaitu standar hatch atau arsiran. Nah, di sini sudah ada arsiran. Di sini saya membuat spasi terus sudutnya. Nah, lalu klik close. Nah, ini adalah tembereng. Lalu saya akan memberikan kotak centang pada tembereng. Klik pada keterangan yaitu tembereng. Lalu pilih objek yaitu busur sirkular yaitu A, E, B. Nah, dan yang terakhir yaitu apotema. Dan di sini apotema itu saya gunakan tools yaitu
sin yaitu ruas garis di antara dua titik. Nah, apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran garis tersebut tegak lurus. Nah, di sini saya akan menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, lalu beri tanda centang. Lalu klik di sini, yaitu apotema. Nah, di sini yaitu pada objeknya itu G. Nah, klik OK. Nah, ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Nah, di sini saya sudah buat ke-8 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, terus jari-jari, terus ada diameter, terus ada busur, terus ada juring, terus ada tali busur, terus ada tembereng dan apotema. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Nah, yang pertama itu hubungan jari-jari dan diameter. Nah, dirumuskan dengan D sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, artinya itu diameter selalu 2 kali jari-jari. Nah, jika diketahui dalam soal itu diameter sama dengan 14 cm, maka jari-jarinya itu 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Nah, yang kedua itu hubungan jari-jari dengan keliling. Nah, rumus dari kelilingnya itu 2 kali pi kali r. Nah, jika di soalnya itu diketahui jari-jarinya itu 7 cm, maka kelilingnya itu 2 kali 22/7 sama dengan 44 cm. Nah, yang terakhir itu hubungan jari-jari dengan luas. Nah, rumus dari luas lingkarannya itu pi r kuadrat. Nah, jika r sama dengan 7 cm, maka luasnya itu 22/7 kali 2 sama dengan 154 cm kuadrat. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal berkaitan dengan hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Baik, di sini soalnya itu sebuah lingkaran memiliki diameter yaitu 20 cm. Nah, tentukan yang pertama jari-jari, yang kedua keliling, yang ketiga luas. Nah, yang pertama yaitu jari-jari. Nah, rumusnya itu D sama dengan 2 kali R. Nah, di sini yang ditanya itu jari-jari, maka R sama dengan D per 2. Nah, R sama dengan, nah diameter tadi di sini yaitu 20 cm, maka 20 bagi 2. R sama dengan 10 cm. Nah, yang B yaitu, nah B-nya itu yang ditanya keliling. Nah, rumusnya itu 2 pi r. Nah, 2 kali pi-nya itu pakai 3,14 dikali 10. Hasilnya, nah, K sama dengan hasilnya 62,4. Nah, yang terakhir itu yang ditanya itu luas. Nah, L sama dengan pi r kuadrat. Nah, L sama dengan, nah di sini P-nya itu pakai 3,14 dikali R-nya tadi 10 kuadrat. Nah, L sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan 100, maka L sama dengan 314. Nah, ini adalah contoh soal dari hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya yang mengenai unsur-unsur lingkaran. Sekian dan terima kasih.